Jemaat GKI Hosana sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Petrus yang kedua pasal yang ketiga. Mari kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan fokuskan renungan singkat ini pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi mari kita bersama akan melihat mulai dari ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kita berbunyi demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Di dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, atau lebih tepat diterjemahkan, karena itu jagalah dirimu, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, atau lebih tepat, janganlah kamu terseret ke dalam kesesatan orang-orang durhaka, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, atau janganlah kamu kehilangan kestabilan imanmu, keteguhan imanmu, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, jemaat GKI Hosana sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui dan kita mungkin merasakannya bersama, bahwa pada tahun ini seluruh dunia mengalami satu musibah yang sangat teramat menyulitkan dan menyusahkan banyak orang, yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang di seluruh dunia ini mengalami kesusahan yang sangat amat berat dan sangat amat besar. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya, tetapi bahkan gereja-gereja Tuhan dan orang-orang yang beriman, orang-orang Kristen juga turut terkena dampak dan turut terkena pandemi COVID-19 ini. Banyak orang Kristen yang mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami kesusahan dalam hal finansial. Di dalam kondisi seperti ini, saudara, ada begitu banyak orang-orang percaya, ada begitu banyak orang-orang Kristen mengalami kegelisahan, mengalami kegoncangan di dalam hal iman. Dan banyak orang Kristen yang berusaha di dalam kondisi seperti ini mencari penghiburan, mencari kekuatan bagi imannya. Saudara-saudara, apakah nasihat firman Tuhan kepada kita pada hari ini? Khususnya dari Rasul Petrus yang bagian Alkitabnya tadi kita baca bersama-sama. Saudara, ada dua hal yang Rasul Petrus nasihatkan kepada kita sekalian di dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu, di dalam situasi kondisi yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan ini. Ada dua nasihat. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17, Rasul Petrus berkata demikian, tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu jagalah dirimu, atau karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang durhaka. Supaya kamu jangan kehilangan kestabilan dan keteguhan imanmu. Nasihat yang pertama adalah orang-orang percaya harus menjaga dirinya sendiri. Harus mengawasi dirinya sendiri. Supaya jangan kita sampai kehilangan kestabilan dan keteguhan iman kita. Saudara-saudara, orang Kristen dinasihati oleh Rasul Petrus supaya kita jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang durhaka. Saudara, apakah yang dimaksud dengan orang-orang durhaka ini? Siapakah mereka? Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, maka nampak jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menyamar,
yang mengaku sebagai orang-orang yang dikatakan sebagai hamba-hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka adalah penyesat-penyesat di dalam hal iman percaya. Mereka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Itu nasihat yang pertama. Saudara, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga iman kita supaya tetap teguh, supaya kita tetap punya iman yang stabil, tidak terseret ke dalam ajaran orang-orang yang berusaha menyesatkan iman kita. Maka kita akan masuk ke dalam poin yang kedua sebagai nasihat yang kedua, yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Rasul Petrus berkata, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Atau terjemahan yang lebih tepat adalah, tetapi bertumbuhlah di dalam anugerah dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nasihat yang kedua, supaya kita tetap di dalam kondisi apapun, sekalipun kondisi yang susah, iman kita tetap stabil. Kita harus belajar, saudara, untuk bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Apa maksudnya bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, saudara? Bertumbuh di dalam kasih karunia. Saudara, istilah anugerah, istilah kasih karunia, khususnya di dalam perjanjian baru, sangat banyak sekali, sebagian besarnya menunjuk kepada anugerah keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada orang-orang yang percaya, yang tadinya adalah orang-orang berdosa, yang tidak layak. Oleh karena anugerah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka kita sekalian, orang-orang yang tadinya berdosa, memiliki anugerah keselamatan yang kekal. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada di dalam anugerah Tuhan itu, keselamatan yang kekal itu. Saudara, tetapi kalau kita tidak bertumbuh di dalam keselamatan yang kekal, iman kita tidak bertumbuh, sekalipun kita sudah berada, sudah memperoleh keselamatan yang kekal, iman kita bisa menjadi tidak stabil, bisa digoncangkan, bisa digoyahkan oleh berbagai macam ajaran yang sesat. Maka saudara, kita harus bertumbuh di dalam iman kita, bertumbuh di dalam keselamatan. Caranya bagaimana? Rasul Petrus memberikan kepada kita, saudara, satu tips, satu nasihat. Bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, tidak ada cara lain, adalah melalui kita bertumbuh semakin mengenal Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Saudara, keselamatan yang kita peroleh itu bisa kita miliki karena adanya Sang Penyelamat. Keselamatan tidak dapat dipisahkan dari Sang Juru Selamat atau Sang Penyelamat. Kalau kita ingin semakin teguh di dalam keselamatan yang kita miliki, kita harus mengenal pribadi yang menganugerahkan, mengaruniakan, mengerjakan karya keselamatan yang telah memberikan kepada kita keselamatan yang kekal, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita setiap hari, saudara, harus semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bertumbuh semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus secara pribadi, supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat, kita bertumbuh di dalam anugerah keselamatan. Saudara, ada berbagai macam sarana anugerah supaya kita bisa bertumbuh di dalam anugerah. Tuhan sudah sediakan berbagai macam sarana anugerah bagi orang-orang percaya. Sarana anugerah yang pertama, yang utama adalah firman Tuhan. Tapi selain itu, saudara, untuk memahami kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga memberikan sarana anugerah melalui gereja Tuhan. Yaitu apa, saudara? Ibadah publik bersama. Ibadah raya yang setiap hari Minggu kita laksanakan. Di dalam situasi kondisi pandemi ini, ibadah fisik sangat dibatasi. Tetapi kita tidak kehilangan akal, ada ibadah streaming atau ibadah online yang kita bisa ikuti. Gunakan itu supaya kita semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ada pembinaan, ada pengajaran-pengajaran iman yang diselenggarakan melalui gereja Tuhan, termasuk di GKM Hosana. Ada renungan-renungan pagi, ada persekutuan-persekutuan, ada persekutuan doa pagi. Semua sarana anugerah itu Tuhan berikan kepada gereja Tuhan yang harus dimanfaatkan oleh orang-orang percaya untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan kita bisa bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Maka saya menghimbau, saya mengajak, saya merindukan jemaat GKM Hosana sekalian, mari kita manfaatkan sarana anugerah yang Tuhan berikan melalui gereja
gereja Tuhan yang saudara menjadi bagian sebagai anggota di dalamnya, yaitu GKI Hosana. Mari bergabung di dalam sarana-sarana anugerah itu, mulai dari ibadah, pengajaran iman, pembinaan, persekutuan-persekutuan, supaya kita bersama, saudara dan saya, bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan melalui kita mengenal Tuhan Yesus Kristus semakin hari semakin dalam lagi. Sehingga walaupun di dalam situasi kondisi yang sangat amat tidak enak ini, sangat amat menyusahkan ini, kita tidak akan mudah terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang durhaka, yang berusaha untuk membuat iman kita menjadi tidak stabil. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Amin.